antara pelaku dan korban. Yang kedua adalah flash disk yang kami berupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari medsos. Yang ketiga adalah screenshot dari medsos tersebut. Ini tentang terjadinya tindakan kekerasan tersebut terhadap ibu dan balita tersebut. Dari hasil penyelidikan pelaku melakukan KDRT berapa kali? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Itu dalam rentang waktu Sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia menikah, bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana, Pak? Kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga prerogatif dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari teman sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung, Pak, oleh ini? Nanti kita dalamin. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan untuk dilaporkan kepada kami. Pak, kalau motifnya Pak kenapa melakukan penganiayaan? Katanya ada kabarnya ketahuan sebelumnya. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Ini motif itu terjadi ketika pemukulan yang terakhir. Ya, pemukulan yang terakhir, kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan sebelumnya. Lagi kita dalami. Kami fokus kepada yang kejadian kemarin dulu. anak Pak Bimbo, apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan. Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf, ketahuan menonton video porno. Namun kita harus mengcross-check dengan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime Dan izin nanya dan Pak, scientific investigation. Pak Kapolres kan benar? sebelumnya dapat Polri hukumannya maksimal 2 tahun, biar hukumannya lebih berat. Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu memang? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-teman yang terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Tapi benar korban mengiyakan kalau mau kabur. Masih kami dalami. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja, Pak, yang tercatat, Pak? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Oke. Ya, benar. Untuk terakhir ya. Laki itu armor mana cakaran. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Dan izinnya nanti tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa? Iya, mengingat juga begini keadaannya. Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. Anaknya mengalami trauma bertemu dengan laki-laki
yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak-anak? Mungkin karena terjadinya penganiayaan yang berulang-ulang sebelumnya itu di depan anak-anak. Oke? Cukup ya?